tasi'u fiha mayadinul asrari wa tashruqu fiha syawariqul anwar. Ini masih sambungan hikam sebelumnya tentang keutamaan dan fadilat daripada solat. Ujar Ibnu Athaillah, tattasi'u fiha mayadinul asrar wa tashruqu fiha syawariqul anwar. Luas padanya apa itu? Padanya solat, lapangan rahasia, dan terbitlah padanya solat itu gemerlang cahaya. Jadi di dalam sembahyang itu mengandung rahasia yang kada seberataan orang Allah Subhanahu wa taala berikan kecuali mereka yang benar-benar khusyuk di dalam sembahyangnya. Kemudian Guru Sarni menjelaskan, oleh karena bersembahyang hati semakin lapang dan luas dalam menerima ilmu, pengetahuan dan pengenalan yang didatangkan Tuhan. Dan cemerlanglah cahayanya. Kalau kita hendak melatih supaya banyak-banyak mengingat Allah, yaitu mulai daripada sembahyang kita. Jangan sampai sembahyang kita hanya sekedar melaksanakan sembahyang tapi kada merasakan ke dalam nikmat dalam sembahyang tersebut. Orang bahari itu sembahyang-sembahyangan asal mengugurakan kewajiban. Padahal di dalam sembahyang itu kita dianjurkan untuk senantiasa mengingat Tuhan. Aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk ingat lawanku. Seakan-akan Tuhan di situ mengajarkan apa yang kita ingat ketika sembahyang itulah Tuhan kita. Apa kita ingat? Awan pikiran kita mahayabang ingatan lawan selain Allah, berarti kita menuhannakan lawan selain Tuhan, menuhannakan selain Allah. Makanya bujur aja ujar peguruan, berhala-berhala yang zohir itu kadida lagi wayah ini, patung kadada kelihatan lagi. Ya kalau orang menyembah kepada matahari, kepada macam-macam doh, kada ada lagi. Cuma zaman wayah ini berhala itu bukan hanya sekadar patung dan sebagainya, tapi dunia dan seisinya bisa jadi berhala di dalam diri kita. Kenapa? Ketika kita sembahyang mengingat hal tersebut, maka seakan-akan kita menuhannakan lawan dunia tersebut. Kadang kita waktu sembahyang memikirkan gawian nih kada tuntungnya lagi. Ya, kadang kita waktu sembahyang memikirkan umai sedikitnya kulihan. Ya lah. Kadang kita waktu sembahyang memikirkan hendak dimakani apa juga biniku malam ini. Berarti yang dipikirkannya sembahyang itu adalah urusan dunia, yang itu menjadi berhala bagi kita. Ya kah? Sembahyang keingatan lawan kendaraan, berhala itu berarti kendaraan kita tuh. Ya kalau sembahyang keingatan lawan bebinian, berhala itu berarti bebinian kita tuh. Iyalah. Mudah-mudahan kita seberataan termasuk orang-orang yang disempurnakan oleh Allah, dibersihkan daripada berhala-berhala zaman sekarang. Amin ya rabbal alamin. Karena ujar sidin
kalau kita bujur-bujur meresapi makna daripada apa yang kita baca. Dari lapas niatnya sudah usolli fardhul isya'i lillahi ta'ala. Makna lillahi ta'ala itu karena Allah. Seandainya bujur-bujur kita merasakan, karena Allah itu maksudnya apa? Karena Allah yang memberi hidayah jadi kau sembahyang. Karena Allah yang mengkehendaki jadi aku ini kau sembahyang. Karena Allah yang memberikan kuasa dan kuduratnya sehingga aku ini kau bergerak menunaikan sembahyang. Itu makna lillahi ta'ala. Ya kah? Terkadang kita ini hanya sebatas membaca di muntung, tapi belum bisa merasakan dengan hati dan perasaan kita. Sembahyang luput petarusan. Gitu itulah. Mudah-mudahan kita kau mengamalkan begemetan karena Allah Ta'ala itu ya kah? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ya Allah. Kadida lagi sudah yang Maha Besar amun sudah mengucapkan akbar itu. Ya kah? Amun kita masih membesarkan harta, masih membesarkan kebungasan, masih membesarkan kepintaran, berarti belum lagi Allahu Akbar tuh. Makanya bahari ada orang yang dikasyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sembahyang usolli fardhu lillahi taala, kadzabta, dustai ikam, ya. Dengar suara dustai ikam, ya. Bahwa ucapan Allahu Akbar dustainya, ya. Artinya apa? Mendengar suara seakan-akan ada yang mengatakan ikam masih pendusta. Ikam muntung ikam mengucapkan Allah Maha Besar, tapi hati dan perasaan ikam masih membesarkan kepada selain Allah. Sampai lagi iyyaka na'budu innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Mendengar pulang suara dustai nyawa. Kan di situ maknanya hidupku, maktiku, ibadatku karena untuk Allah. Hanya sebatas dimuntung tapi kada sesuai dengan praktek dalam keseharian kita. Amun sudah hidup dan mati karena Allah, kada tujuan lagi selain Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mendengar pulang dustai nyawa jan. Kada kehabisan. Kenapa? Ternyata muntung lawan hati lainan. Ini yang orang di dalam sembahyang masih berdusta. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tenalah waktu sembahyang tuh kada menjadi orang yang pendusta. Itu kenapa pendusta betarusan namanya kada merasakan itu. Ya kalau lah. Mudah-mudahan kita kada termasuk orang-orang yang pendusta berataan. Amin ya rabbal alamin. Terus oleh karena bersembahyang hati semakin lapang dan luas dalam menerima pengetahuan dan pengenalan yang didatangkan Tuhan dan cemerlanglah cahayanya. Inilah daripada faidah dan hasil daripada munajat dan musafah. Musafah itu pembersihan di dalam ibadah sembahyang. Itu di antaranya itulah di antara orang yang sembahyang yang bujur-bujur sembahyang itu cahaya hidupnya semakin terang. Makanya ujar nasihat-nasihat guru bahari amun hendak membaiki hidup kita, baiki dahulu sembahyang kita. Insya Allah tuh nyaman tuh hidup tuh. Hendak membaiki rizki, baiki dahulu sembahyang kita. Hendak membaiki masalah perjodohan, baiki dahulu sembahyang kita. Hendak membaiki usaha, baiki dahulu sembahyang kita. Karena Rasulullah pun mengatakan di akhirat nanti yang paling pertama dihisab, yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah adalah masalah sembahyang.
Baik sembahyang seluruh amal baik ujar Nabi. Buruk sembahyang seluruh amal pun buruk. Ya lah. Nah itu tuh kan. Nah, jadi ibarat catatan kita yang banyak nih kayak kitab umpamanya lah. Malaikat kena memeriksa di akhir zaman tuh kada melihat masalah. Oh ini sedekahnya banyak. Oh umrohnya saban tahun kada. Hatinya mana sembahyangnya nih? Oh bagus sembahyangnya. Rukun syaratnya bagus. Batin zohirnya, zohir batinnya bagus dah kan. Kada usah diperiksa lagi masalah zakatnya, puasanya, umrohnya. Kenapa? Inna sholata tanha anil fahsya. Sembahyang itu akan meluluhkan, menghancurkan kepada kekejian dan kemungkaran. Daripada sifat-sifat yang kada baik yang lain hilang tuh kan. Itu orang yang sembahyang yang bagus, puasanya bagus, zakatnya bagus, baca Qur'annya bagus, yang lainnya pun akan bagus. Mudah-mudahan Allah perbaiki sembahyang kita berataan. Amin ya rabbal alamin. Nah, gitu. Nah. Kemudian apa? Di dalam fadilat sembahyang lagi bahkan di sembahyang itu aja kita ya guru bahari amun kita tuh nalah kada kawa khusyuk dari pertama sampai akhir, kada kawa khusyuk 3 puting barang dahulu latih. 3 puting barang dahulu latih. Pertama ketika melafazkan niat. Ketika lillahi ta'ala di situ nah barang jangan sampai lalai karena Allah di situ. Walaupun ujungnya habis itu dimana lalai pulangin kita nih supaya amun kita nih kada kawat dari awal sampai akhir yang bujur-bujur ingat 3 puting tempat nih barang jangan sampai lalai. Pertama ketika mengucapkan lafaz niat sebelum sembahyang. Bujur-bujur kita andak di situ karena Allah Ta'ala, rasakan bujur-bujur walaupun habis itu punya kada ingat pulang yang namanya manusia anilah ada apa latihan. Kemudian ingati pulang di kalimat yang kedua ketika mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini pulang dirasakan bujur-bujur. Kepa kita merasanya. Kalau kita merasa dari awal tuh kayak ini, ya Allah ulun menyembah pian dan ulun kada kau menyembah kecuali karena pian. Pian yang memberi ulun hidayah, pian yang memberi ulun pertolongan sehingga ulun kau beribadah. Di dua, iya karena abu dua, iya karena lain. Yang ketiga di mana? Di tahiyat akhir ketika mengucapkan at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah, kemudian assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ketika kita membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu itu kan kalau kita terjemahkan keselamatan, salam kesampian ya Rasulullah. Ya kalau salam ulun ucapkan kesampian ya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan Nabi. Nah ketika mulut mengucapkan assalamu alayka ayyuhan Nabi, yuk hadirakan Rasulullah di hati kita. Jangan sekedar hanya membaca assalamu alayka ayyuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah. Jangan hanya sekedar muntung membaca tapi hati ini lalai, jangan. Di 3 tempat nih barang ujar guru amunnya kita kada kawa dari awal sampai akhir 3 tempat. Pertama ketika kita memulai daripada sembahyang ucapkan lillahi ta'ala, rasukakan kegawian Allah karena Allah, kuasa Allah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian lagi di mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, rasakan bujur-bujur di situ hidayah kita ini beribadah lagi-lagi karena hidayah. Nah, kemudian yang di akhir jadiin assalamu alayka ayyuhan Nabi, hadirakan di situ
Ketika kita mengucapkan salam kepada Nabi, hadirkan Rasulullah di dalam hati kita. Kenapa? Karena kita sembahyang pun kawa barokat daripada Rasulullah. Seandainya sidin toh kada diperintahkan sembahyang oleh Allah Ta'ala pada Isra dan Mi'raj, kita ini seberataan kadida yang kawanya sembahyang. Bahkan di dalam sembahyang tersebut ujar ulama terkandung 4 huruf daripada nama Nabi Muhammad. Ketika kita berdiri seakan-akan itu huruf alif, ya kalau ketika kita ruku seakan-akan itu huruf ha, ketika kita sujud terkadang seakan-akan itu huruf mim, dan ketika kita tasyahud akhir maka itu seakan-akan huruf dal, a, ha, mim, dal, alias dibaca Ahmad. Artinya apa? Kalau bukan karena Nabi Muhammad atau bukan karena yang bernama Ahmad, maka kita tidak akan bisa seberataan melaksanakan ibadah sholat. Nah di situ tuh pada kawa dari awal sampai akhir tigang itu barang jangan luput aja guru pang bahari. Ya kalau mau kada dilatih-latih pian beumuran laput terus, ya kah? Nah, ada orang cerang guru kepe ya guru ya supaya ingat terus ya guru aja sembahyang asal sakadar aja. Yang luput terus ya penderan pian tuh nak kada kawa ulun menggawi aja gitu lah. Nah, nya sebujurnya bukan luput itu aib tuh bukan luput. Kayak kita belajar berkendaraan tuh namun nyerubuh tuh lain aib tuh. Yang namanya rubuh masih awal belajar itu kan apa ya Allah. Yang aib tuh napa? Amun ulun guru aja cagaran mun sembahyang ya kayak berdusta juga pek ulun berdusta sembahyang ya. Ampih sembahyang itu yang aib. Ya Allah. Orang tuh ibarat belajar berkendaraan rubuh betarusan kada bisa-bisa asal hakun ha belajar biar berubuhan terus kada apa-apa coba aja terus suatu saat kena insyaallah bisa. Jangan mentang-mentang kali benar ini kalau saja gini aja. Ini yang luput. Jadi apa? Biar aja yang namanya manusia tuh ngalih juga memang langsung bisa. Ada proses. Jadi kada usah kita memikirkan kayak apa bisanya urusan bisa urusan Allah yang mengawakan. Kita ini hanya sebatas ikhtiar. Berusaha serahkan urusannya kepada Allah. Jadi jangan sampai kita umpamanya memikirkan mah aja amun nyeluput batarusan, amun jagaran berdosa batarusan, baik sekalian gak usah sembahyang ya gak usah, jangan kepikiran gitu. Biar aja terus ya gawi begemetan. Nah, gawi begemetan. Kada kawa ingat batarusan di awal barang, kada kawa ingat batarusan kalau pindah di akhir kena. Ya kalau nah suatu saat insya Allah amun mencoba batarusan nih insya Allah tuh ada aja hidayah datang. Asal batarusan mencoba, jangan sampai berpikiran kada kawa lalu berhenti berusaha. Jangan. Memang urusan kawa kadanya itu urusan hidayah dari Allah, tapi Allah menyuruh kita untuk berusaha dan berikhtiar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ujar Allah, aku kada hendak mengubah ikam kecuali ikam mulai berusaha berdahulu. Walaupun datangnya hasil itu seberataan dari Allah, tapi awali dengan ikhtiar, awali dengan syariat. Ya. Sambil kita di dalam hati mengamalkan apa yang kita pelajari. Urusan kawa kadanya kena ya kalau apabila kawa ajari ya ini urusan kawa tuh urusan tuh Tuhan. Intinya hakun barang dulu menggawi, hakun barang dulu belajar. Nah, ayo orang tuh menapak ya kalau awalnya kada bisa-bisa. Karas tangan gue ini melajari berdua ini ya. Karas sing rasuk-rasukan ya. Seikung tang, seikung dong sama kada duanya. Tapi semakin dilatih, ujung-ujungnya apa? Lama sorongan dan tangannya kalau lah.
Apa guru aja patuh menapak kayu orangnya, disuruh menapak tarabang, bebungkasan tarabang. Masalah bungkas tarabang, masalah kada bisa, jangan ampih intinya. Belajar aja betarusan, ya kah? Insya Allah kena lama aja tangannya tuh. Lama aja asal kada kepikiran hendak ampih. Putus asa. Nah, putus asa ini yang maulah kita jauh daripada rahmat Tuhan. Makanya Tuhan pun mengatakan la tai'asu min rahmatillah. Jangan putus asa atas rahmat Allah. Di antara salah satu dosa besar itu apa? Merasa kita ini jauh daripada rahmatnya. Ma'akunijan. Bala lalu kelakuan jauh daripada sing rahmat Tuhan. Itu putus asa, dosa besar sudah tuh. Merasa ini kadang mendapatkan rahmat daripada Tuhan. Padahal Tuhan itu mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Bahkan bukan hanya orang muslim yang memberikan rahmatnya, orang kafir aja dapat rahmatnya. Ya kalau makanya gelarnya Rahman. Menrahim aja orang Islam aja diberi rahmatnya. Tapi karena ada Rahman umum. Orang yang kada penyembahyang, ya kah? Rahmat Tuhan juga diberinya. Nah, apalagi kita yang insya Allah adalah sembahyang rajin, menyebut maulidan rajin, majelis rajin. Dengan kita sembahyang, dengan kita membajelis, itu salah satu daripada rahmat yang Allah berikan khusus untuk kita berataan. Ya, itu rahmat khusus ngarannya. Rahmat khusus. Amun masalah yang umum-umum, orang makan behinak itu yang umum aja. Yang khususan ini yang alih si Fulan bin Fulan diberinya hidayah, diberinya rahmat kau sembahyang. Si Fulan bin Fulan diberinya hidayah kawa turun bermajelisan. Si Fulan bin Fulan kawa beramalan. Itu rahmat yang khusus. Itu jangan sampai jangan sampai ada istiqomah dalam melakukannya. Banyak orang yang awal-awal rajin, ujung-ujungnya kada ada. Ya kalau ada juga orang tuh adalah diberi hidayah tuh nyaman, istiqomah benar ada juga tuh. Ya kah? Yang istiqomah nih pian masya Allah. Yang kita harus bujur-bujur umpati. Jangan sampai kita melihat orang yang istiqomah itu biasa-biasa aja. Di paling kada ada keinginan, ya Allah mudah-mudahan kalau kayak sidin itu ya kah? Masya Allah guru ancah nih istiqomah sidin ya kalau datang sudah Bapak dari umrah itu pian sidin tulak di sana tuh keganangan kayak pajuha langgar gatul kadar ya. Keganangan saking istiqomahnya tuh sembahyang subuh. Hati ini kadang keganangan lawan langgar di sini nih. Ya kalau jika keluar tuh karamat sidin ajan di sana keluar suaranya di sini. Cuma sidin kada hendak mengeluarkan karamat timbul kena aja sidin, timbul kena banyak orang minta banyuan guru lah. Masya Allah sidin alhamdulillah selamatan sidin mudah-mudahan kena kita pulang galdiannya tulak juga kawa ke sana amin ya robbal alamin. Jadi kadang ada juga keinginan hendak tulak ke sana ziarah ke kubur Nabi, ziarah ke Mekah ya kalau lah. Cuma belum dapat rahmat yang khusus panggilan tadi toh. Makanya yang dapat panggilan khusus tuh bersyukur benar. Ya kah? Ditawari orang pulang alhamdulillah. Alhamdulillah toh. Itu gini awalnya gue kada hakun biar awalnya. Kada hakun menerima. Syukur alhamdulillah ada yang wani menjawabakan ya siapa gerang menulakakan alhamdulillah toh ya kalau lah mudah-mudahan kita seberataan diberikan rahmat berataan amin ya robbal alamin. Jadi jangan putus asa. Hidup banyak masalah, coba perbaiki sembahyang kita. Ada orang curhat guru aja 2 ikong sudah binian guru aina aja
ditolaknya ulun dah sebujur ada nih ben tapi lain orang sini lah. Nah, dua ikung sudah guru aja bimian ya yang untuk ulun datangi ya iya jatuh ditolaknya sudah padahal duit cukup sudah. Nah jorang nih belum lagi hadang jat harus istikharah aja batarusan mungkin Allah Subhanahu wa taala menyiapkan yang lebih bagus untuk kita. Jadi jangan begalauan gitu toh. Ini sedikit sedikit galau, maka sekali galau kamar dikunci, menyetel musik yang musik galau-galauan gitu. Titikan banyu mata gura aja tisu habis 2 pak sudah kan? Hah? Ada kayak itu tuh pian. Hah? Curhat mana amalan pang guru, jangan amalan nih, ada amalannya. Robbi, nah udah segini dibaca lah kan dicatat bukuannya. Itu ada dah. Nah yang hendak kaja lah karena ada aja bebadah aja ulun. Dan ini alhamdulillah terbukti itu siapa Habib Salim Asy-Syatiri. Buku ijazahnya ada ulun. Itu yang apa hendak bebini atau hendak beisi anak. Dan itu banyak sudah yang dibuktiakan oleh jamaah-jamaah yang ulun bariakan. Ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan mau kejadian, ada tuh pian. Nah, cuma kada tahu bang buban pian tuh kabul kah, kada tahu lagi. Nah, cuma kada salahnya kita berikhtiar ya kalau lah, ada tuh. Nah, ada bacaannya ayat Al-Quran diulang terus 40 kali, gawi 40 hari, ada kan. Semalam jamaah babinian bulan Rabiul Awal tadi, pas tabari, dasar curhat, ada 2 bulan habis maulidan, 2 bulan habis datang bujur guru ajar yang pian bari semalam jar apa ulun jangan ingat lagi non binian datang nih janda orangnya ulun guru sebelumnya aja berkisah sebelumnya kawin tapi carai kemudian parak lawan yang seikung kedua orang tuanya kada merestui karena ulun janda. Ada lakian hendak kai-kai ulun yang kada hendak sama-sama hendak yang anak ulun kada mendukung yang kada katuju ke anuman ya kan. Alhamdulillah mendengar pian ceramah semalam juga apa ceramah ulun kada ingat lagi ceramah ulun pian semalam tuh gue waktu Isra Mi'raj memberi amalan supaya lakas kawin pas itunya aja sebuting yang ulun dapat. Jadi ceramah pian yang sebijian tuh kada ingat lagi ulun cuma sebuting itu ingat. Ulun gawe guru ajar habis bulan Maulid Rabiul Awal tuh tanggal 20-an kalau kada salah tuh acara Trisakti. Rabiul Akhir awal Rabiul Akhir ada orang datang cocok sampai wayah ini guru ajar alhamdulillah dia nyaman benar aja kan. Ada kayak itu tuh pian. Nah barang pian maksud datang sini anak kembali hadiah bener ya guru aina ya. Masya Allah tuh lah. Nah julun kada hendak juga hadiah tapi kalau pian memberi alhamdulillah punya kada berharap julun ikhlas. Ada bapak guru aja laki yang datang ini orangnya sugih bener guru aja mah julun Mang Samsul kah hendak kenalah aja Mang Samsul aja. Mang Samsulnya kada wani berucap ya kada berucap karena kita dulu jurungi. Nah ya mudah-mudahan kita seberataan dikabulkan hajat kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita taufik berataan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perbaiki sembahyang kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan istiqomah kepada kita berataan, amin ya rabbal alamin. Alima wujudad da'fi minka faqallala a'da'aha wa alima ihtiyajaka ila fadlihi faqassara wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung di hikam selanjutnya.